Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hari ini selain ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Atas qudroh dan iradahnya kita bisa dipertemukan walaupun masih secara virtual. Tapi ada satu moto ya, dakwah nggak boleh terhenti gara-gara pandemi. Justru tiadalah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu terbaik bagi kita semua. Mungkin awalnya pahit, pandemi ini tidak menyenangkan, membuat semuanya menjadi berubah. Tapi ingatlah, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sebetulnya itu baik bagi kamu. Maka kita nikmati saja setiap episode yang Allah beri saat ini, termasuk masa pandemi ini. Pandemi tidak harus mengurangi kreativitas kita. Justru dengan pandemi ini nggak terpikir. Dulu mungkin sanlat itu harus datang ke sekolah. Kalau sekarang mungkin sanlat bisa sambil rebahan gitu. Karena biasanya kalau pakai Zoom itu nggak pakai video gitu biasanya. Cuman foto saja, Pak, di belakangnya sambil rebahan. Tapi mudah-mudahan rebahannya yang berkualitas karena dia tetap memfungsikan pendengarannya untuk mendengar sesuatu yang baik. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin Allah, saya akhirnya bisa kembali ke tempat yang mungkin punya jasa besar bagi diri saya sampai seperti ini. Dulu saya sekolah di sini di SMA 24 Bandung, termasuk angkatan yang pertama namanya SMA 24. Jadi ketika saya masuk kelas 1, kelas 2 masih SMA Ujung Berung Bandung. Makanya nggak pede dulu saya dikasih istilahnya lokasi di sini. Di sini SMAN Ujung Berung kan nggak enak banget lah. Jauh sama yang Dago itu. Makanya saya kreatif dulu. Saya tulis SMA tuh nggak begitu. SMA 1 dulu SMU ya. SMUN 1 Ujung Berung Bandung. Nggak pede. Kalau main ke kota, aduh ya mencek orang Sunda nama waragrag ya, nggak enak, nggak pede. Saya ganti Semu Yubi On. Jadi Semu Yubi One. Wah kan keren tuh, tapi ternyata Pak Sopian punya pendapat lain. Masih ada ya Pak Sopian. Aduh. Ya, oh sudah pensiun ya. Dulu beliau punya pendapat lain. Saya dulunya kreatif, Pak. Jadi bikin SMU UB One Paris Panjapa bawahnya. Kan keren kalau main ke kota itu. Tapi ternyata ketika saya baris di depan, paling depan, ternyata dibaca. Saya kira dapat penghargaan, ternyata saya dapat dibawa keliling ke beberapa kelas untuk menunjukkan jangan bikin lokasi seperti ini. Nah itu kenangan, kenangan yang luar biasa. Termasuk saya juga kenangan diusir oleh guru agama yang legend di SMA 24 ini, yaitu Bapak Ustadz Heldan Sidik. Jadi luar biasa. Dulu saya mengundang beliau, sekarang kebalik beliau yang mengundang saya, Pak Heldan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Nah luar biasa karena pelajaran yang paling saya tak sukai itu satu pelajaran agama, dua pelajaran olahraga karena saya nggak bisa. Kalau di eksak satu ya matematika. Nah dulu luar biasa, saya mendingan disimpan di luar gerbang nggak bisa masuk. Saya sengaja membuat telat. Jadi kalau dulu saya berangkat ke sekolah mesti telat. Kalau ada pelajaran matematika di jam pertama. Kenapa? Mending saya nggak ikut. Kenapa saya nggak pernah bisa ngerjain soal? Makanya ada satu pengalaman buruk, tapi walaupun begitu alhamdulillah selama kelas 1, kelas 2 matematika saya nggak pernah dapat nilai 5. Tapi senantiasa 2, 3, 4. Luar biasa, tapi ada hikmahnya, Karena jadi anak itu nggak bisa kita tuh ahli semuanya. Saya mungkin nggak bidang matematika, tapi bagusnya teman-teman yang sekarang matematikanya jelek jangan kecil hati. Kenapa nggak semua orang harus pinter di seluruh pelajaran? Karena terbukti orang yang matematikanya jelek itu hidupnya nggak pernah hitung-hitungan. Terutama nanti kalau udah jadi suami. Kalau udah jadi suami nih, dia nggak pernah hitung-hitungan karena isi dompet pun dia nggak bisa ngitung. Nah ini luar biasa. Makanya banyak kenangan di tempat ini, termasuk kalau sekarang tuh anak-anak tuh rajin, pergi pagi, pulang sore. Kalau dulu saya belum jam pulang pun sudah pulang. Nah itu, jadi ada hal kenangan-kenangan di SMA 24 ini. Makanya termasuk bagian episode hidup di mana saya bisa menutup di SMA 24 ini, kalau bahasa hidup mah husnul khatimah. Kelas 1, kelas 2 termasuk kita share nanti. Kita kadang-kadang melihat orang, si itu mah pinter,
prestasinya bagus gitu. Padahal dia waktunya sama 24 jam. Makannya juga sama nasi. Dia datang ke sekolah jamnya sama. Makanya ada sesuatu yang mungkin kita bisa berbagi hari ini. Saya kelas 1, kelas 2, boro-boro 10 besar. Ranking 20 aja udah bagus gitu. Kenapa? Rapot saya rata-rata 2 merahnya itu. Sampai kalau nggak salah ada kebijakan nggak ditulis merah 1. Tapi tetap ibu saya itu masih inget kalau saya bawa rapot tuh udah nggak mau lihat. Jangan ditanya merahnya berapa gitu. Dan itu merah tuh udah pasti kalau nggak matematika, kimia, fisika. Nah, dulu masih pelajaran itu. Maka beruntung saya bisa naik ke kelas 3. Disitulah perubahan besar. Ya, saya juga kemarin menyimak juga uraian Ustadz Solahuddin, betul ya Pak Solah ya. Saya kebetulan menyimak juga kemarin tentang birrul walidain. Nah, itu luar biasa, saya menyimak tentang birrul walidain sampai inilah yang jadi motivasi saya ketika kelas 3 itu. Kelas 3, kalau bahasa sekarang itu, anak-anak sekarang mungkin hijrah. Saya ada teman-teman yang mungkin luar biasa jasa besarnya bagi saya itu. Terutama kalau sekarang tuh anak DKM ya. Dulu zaman saya angkatannya namanya KPRI. Nah, saya ikut KPRI itu kalau ada pembahasan soal saja. Supaya nilai agama saya 9. Nah, dulu Pak Heldan suka dibocorin tuh pelisik isinya. Apa? Di Masjid Al-Muhajirin, Taruna. Nah, itu kenangannya dulu. Saya selalu ikut tuh kalau mau ulangan. Karena agama saya nggak terlalu bagus. Makanya supaya nilai saya bagus, ikutan. Dulu nggak kepikir pengen ngaji. Nggak kepikir pengen aktif di masjid itu. Tapi kelas 3 luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang hebat yang sampai saat ini saya akui mereka lah guru-guru pertama saya. Mereka ketemu aktivis KPRI, kalau sekarang aktivis DKM. Saya sebangku dengan orang yang ya hebatlah kesolehannya. Kebetulan di Apit depan saya, belakang saya, sebangku saya orang-orang yang soleh di zamannya. Orang-orang di zamannya. Alhamdulillah sekarang pun tetap gitu. Mereka lah yang pertama kali mengenalkan bahwa ngaji itu asik loh. Ngaji itu nggak menjenuhkan, nggak kolot. Karena dulu yang namanya di benak saya pengajian tuh orang tua. Ini aki-aki, kalau nggak ibu-ibu lah gitu. Nggak ada pengajian anak muda. Makanya ketika ada satu kegiatan dulu namanya itu kelompok belajar ya. Nah, ada dibikin kelompoknya, kebetulan kita udah sometnya banget nih grup ini. Beres kerja kelompok tuh ada salah satu temen. Nah, beliau namanya Kang Ahmad dulu. Aktivis di KPRI juga. Dia cerita, "Mam, kurang ngaji yuk." Nah, saya kebayang pengajian, duduk di masjid, di sini banyak asap rokok. Karena dulu terkenal yang nama pengajian tuh kayak gitu. Wah, aliran Ududiyah atau Ashabul Udud. Nah, itu wah. Jadi nggak menarik. Sementara saya nggak suka rokok. Dari dulu saya bukan perokok, saya nggak suka rokok. Makanya ke pengajian jadi males. Ketika ada pengajian di sini kayak kabut itu. Nyuka bayang kayak gitulah pengajian tuh. Kemudian yang nama pengajian jenuh, datang cuman baca Yasin, 3 balikan, doa, pulang, dapat besek lah. Jadi di benak saya ngaji itu kayak gitu. Tapi teman saya, "Ayo ngaji." Di mana? Di Geger Kalong. Geger Kalong dari mana? Karena dulu tuh saya tuh kurang wawasan. Bagi saya Cicadas itu udah kota banget dulu. Ini kan udah saya produk Ujung Berung asli, SMP Ujung Berung, SMA pun Ujung Berung. Jadi kenal tuh wau jeung namanya Cicadas, Kosambi dan alun-alun. Jadi kalau saya dilepasin di alun-alun nggak bisa pulang itu. Jadi aslinya dulu yang saya tahu itu rumah sekolah. Nah, dia ajak, "Yuk orang ke Geger Kalong." Angkotnya naik naon? Udah ikut saya. Saya nggak bawa ongkos, saya ongkosin. Nah, luar biasa. Beliau ajak diongkosin. Ketemu di satu majelis, kalau sekarang udah kenal banget, itu Masjid Darut Tauhid. Agim masih muda lah, usia 32-an, 33-an lah saat itu. Nah, kesan pertama, awalnya saya nggak mau masuk, tapi ketika masuk, mulai duduk di majelis, ada satu ketenangan. Sampai pada akhirnya mendengarkan ceramah, mulai masuk. Akhirnya ketagihan. Maka saya mengusahakan tiap ahad datang. Sampai ada satu perubahan bagi diri saya. Apa perubahan terbesar? Saya bagaimana memperbaiki diri saya hubungannya dengan Allah. 2, ada satu hal yang mungkin hasil dari saya ikut kajian, nyambung dengan tadi yang saya sampaikan tentang birrul walidain.
Selama kelas 1, kelas 2, saya tuh nggak pernah menyenangkan orang tua. Saya nggak pernah, bahasa saya, membuat tersenyum orang tua gara-gara prestasi saya. Maka di situ saya dapat ilmu dari beliau. Saat itu saya belum begitu ngaji, karena dulu waktu di SMA 24 tuh paling hebat apalan tuh Al-Qari'ah tuh udah terpanjang gitu. Kalau anak-anak sekarang kan rata-rata 30 juz ya. Kalau enggak ya juz 30, bedanya cuma tipis kan, 30 juz, juz 30. Dulu boro-boro juz 30, Al-Qari'ah itu sudah yang terpanjang saya hafal. Anak sekarang kan SD aja surat An-Naba sudah hafal, An-Najiat sudah hafal. Dulu saya lulus SMA, itu karena memenuhi nilai EBTA praktek saja, itu nilai saya itu supaya bagus harus hafal Al-Qari'ah. Itu paling panjang yang saya hafal. Nah, kembali tadi pelajaran saya merasa belum pernah membahagiakan orang tua. Selama kelas 1, kelas 2, mungkin membuat sedih orang tua, udah dibiayain, diongkosin, tapi nggak pernah membuat orang tua tuh bahagia. Maka setelah pengajian tuh saya punya motivasi gini, bagaimana saya bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat orang tua saya. Saya dapat motivasi dari A'agim itu, bahwa kita itu punya waktu yang sama 24 jam. Makannya sama. Ada satu hal yang mungkin kita bisa bersaing. Oke, orang lebih pinter. Oke, orang lebih mengkaji. Tapi ada satu yang mungkin kita lupa. Jangan hanya mengandalkan otak kita. Tetapi apa? Mencapai keberhasilan jangan kita mengandalkan otak kita. Tapi andalkan pertolongan Allah, karena Allah itu maha menolong. Allah itu Al-Aziz, maha gagah, maha kuasa, Al-Qadir, maha kuasa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Disitulah mulai tumbuh motivasi bahwa saya tuh bisa. Nah, lalu ayat apa yang melatar belakanginya? Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar setiap masalahnya. Itu yang saya pegang. Masalahnya nanti bagaimana kita memperbaiki ketakwaan ini. Kan tadi rumusnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kesananya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi pada setiap kesulitan yang dia hadapi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki di arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka ada satu hal yang mungkin berubah saat itu. Kalau kamu mengandalkan otak saja, kamu kalah. Karena saya kelas 1, kelas 2 saja udah nilainya jelek-jelek. Saingannya luar biasa nih. Apalagi akhwat yang berkerudung, itu kan settingannya udah bagus-bagus lah, rajin. Saya dulu terkenal kelas 1, kelas 2 nggak pernah nulis. Kenapa saya masuk ke IPS dulu? Karena kalau masuk IPS, saya bisa banyak belajar sendiri. Karena orangnya saya senang baca, masuk IPS top. Kenapa? Saya bisa pelajari buku itu sendiri. Jadi sebelum guru menjelaskan, sampai akhir tahun saya udah tamat baca buku itu. Kan dulu sejarah, antropologi, sosiologi. Jadi sebelum selesai saya udah tamat baca buku itu. Jadi enjoy banget lah. Ekonomi kan baca. Kalau matematika saya nggak bisa belajar sendiri. Fisika, kimia, angkat tangan lah, nggak bisa belajar sendiri. Tapi ketika saya masuk IPS menikmati sekali, baca, pelajari gitu. Terus tadi ada motivasi, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Maka tadi dapat, gimana sih supaya kita dapat pertolongan Allah? Kan tadi kalau kita mengandalkan otak saja, mengandalkan kemampuan diri kita terbatas karena kita makhluk yang lemah. Makanya mintalah kepada zat yang maha gagah, maha kuasa. Tapi pertolongan Allah nggak gratis. Apa? Wa may yattaqillah. Baru yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah engkau kepada Allah. Siapa yang bertakwa, baru Allah kasih. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, nah, ternyata ketakwaan inilah ketika kelas 3 mulai memperbaiki ketakwaan. Kita nanti gambarkan seperti apa ketakwaannya. Versi anak SMA ya. Jangan digambarkan dengan bapak guru di sini ya udah luar biasa gitu kan. Tapi ini versi kita lah, jangan kita kan, versi teman-teman sekalian. Bagaimana sih ketakwaan versi anak SMA nih?
Karena bagi saya yang sekarang, makanya saya tuh paling nggak seneng, saya dari angkatan berapa ya? Saya ikut masuk membina anak DKM dari angkatan 2003 kalau tidak salah. Termasuk yang sekarang alhamdulillah kemarin ketemu lagi reuni sama Kang Setia Purkon itu. Itu keasuh pisan. Keasuh sampai terakhir 2008 atau 2009. Terus saya sudah agak merasa tua, jadi carilah yang lebih mudaan lah, alumnus yang lebih muda gitu. Karena banyak potensi di anak SMA 24 ini yang luar biasa, yang sekarang alhamdulillah jadi orang-orang hebat, didikan dari SMA 24 ini, termasuk apalagi wabil khusus ini teman-teman dari DKM Nurul Fikri ya, yang luar biasa. Saya ketemu beberapa alumni yang sekarang menjadi orang-orang hebat. Bahkan tidak sedikit yang mungkin alhamdulillah jadi ustadz. Kalau jadi ustadz itu masuknya sesat atau enggak ya gitu, karena jalurnya ke sini tapi tiko sewat ke dia gitu kan. Sama dengan saya gitu. Satu alumni mungkin hanya sayanya kayaknya. Saya nggak ada saingan alhamdulillah. Nanti kita berbicara masalah kegagalan itu nggak berarti akhir dari segalanya. Baik teman-teman sekalian, tadi saya cerita bahwa pertolongan Allah nggak gratis, dibeli dengan ketakwaan kamu. Kerasa ketika saya SMA kelas 3, ketika saya perbaiki hubungan saya dengan Allah. Ada hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa Allah tolong. Dulu versi anak SMA ya. Dulu kalau jam pelajaran, jam istirahat, orang-orang berebut di kantin, nongkrong-nongkrong. Kalau saya lebih memilih masuk ke masjid. Dulu saya masih ingat, masjid itu sebelah barat, sebelah ujung sana. Masjidnya itu. Saya pilih ke masjid sholat duha. Gara-gara punya teman-teman ini diajakin. Kenapa saya nggak ke kantin? Karena nggak bawa uang. Dulu saya bisnis gimana caranya supaya bisa dapat jajan gratis. Saya dulu jagonya akuntansi. Makanya saya bikin akuntansi itu kalau ada PR. Nah saya datang lebih awal ditironkan. Istilah bahasa orang solehna sedekah. Ya gitu. Kasih itu. Kayak kadenya mie ayam, nah itu. Jadi saya ngerjain PR, datang, jadi menurut salah bersama. Jadi luar biasa, dulu sudah bisnis kumaha carana saya nggak bekal tapi bisa makan gitu. Nah termasuk saya istirahat sholat duha. Senin, Kamis saya mencoba untuk saum konsisten. Malam mencoba berikhtiar untuk tahajud. Ya kalau nggak kuat tiap hari minimal 7 kali dalam seminggu itu sudah luar biasa. Kalau nggak kuat tiap hari ya. Itu terus ternyata luar biasa. Di balik tadi ikhtiar tadi, mulai dari ranking yang jangankan 10, 20 besar pun saya nggak masuk. Naik jadi ranking keempat. Dulu masih caturwulan 3. Caturwulan 1, caturwulan kedua naik ranking kedua. Caturwulan terakhir saya termasuk juara 1. STTB termasuk yang terbesar. Dulu pakai STTB ya, NEM terbesar. Ternyata orang kaget, dari orang yang kalau sekarang mah unknown, tidak dikenal, nggak pernah dapat prestasi, nggak pernah dipanggil ke depan. Dulu kan kalau ranking itu suka dapat piagam, saya boro-boro gitu. Bahkan orang tua saja udah nggak pede, tapi di akhir umur husnul khotimah Allah berikan. Nah yang kerasa bagi saya apa? Rumus tadi, bahwa ternyata ketakwaan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu mendatangkan pertolongan Allah yang luar biasa banget. Banyak hal-hal yang mungkin bagi saya tuh ini nggak mungkin. Makanya teman-teman ketika diumumkan saya termasuk yang terbesar, kaget. Si imam aneh, karena saya dulu tuh baju aja. Saya tuh termasuk karena pecinta Kurt Cobain zaman tahun 97-an tuh ikut band-bandan tapi band para rubuh gitu. Tapi style masih gitu, nggak rapi. Masuk sekolah nggak pernah berpenampilan rapi, nggak pernah bawa tas. Kelas 3 itu buku tuh di kual-kual ya, di itu simpen tapi ini don't try this at home. Ini mah zaman baheula lah, zaman Dilan Bareto. Masukeun ke dia. Tapi prestasinya luar biasa. Ternyata di balik penampilan yang semrawut gitu, hatinya sudah mencoba mencari cinta Allah, dekat kepada Allah dan Allah tolong. Itu baru versi SMA-nya. Ternyata baru segitu saja Allah luar biasa. Karena dulu saya minta ke Allah gini, ya Allah, selama kelas 1, kelas 2 saya nggak pernah membuat tersenyum orang tua. Senantiasa membuat kesel orang tua. Senantiasa orang tua tuh belum melihat rapat udah malas, pasti berem dah si mama, pasti gitu ya. Makanya saya ingin buktikan bahwa saya mampu ya Allah. Saya nggak mau mengecewakan orang tua saya.
Dulu masih inget quote-nya, kalau sekarang quote sebutnya. Kalau kamu belum bisa balas jasa orang tua kamu, belum bisa memberi sesuatu kepada orang tua kamu, maka Agim, lu masih inget ya, kalau kamu belum bisa memberi kepada orang tua, pantang kamu jadi beban orang tua. Ini yang saya catat, pantang jadi beban. Makanya sejak itu saya sekolah tuh nggak pernah minta ongkos. Dikasih ongkos diterima, nggak dikasih saya jalan kaki, karena rumah saya deket di Sinanglaya. Jalan kaki ke sini sekitar 15 menit, pulang pergi saya jalan kaki. Apa motivasi saya? Bukan orang tua saya nggak mampu, tapi tadi yang dipegang oleh saya, kalau kita belum bisa memberi, maka pantang jadi beban. Minimal apa? Ringankan beban orang tua di rumah. Maka sejak SMA saya udah berlatih nyuci piring sendiri. Anak-anak laki-laki kan agak-agak susah ya. Mudah-mudahan nih teman-teman anak-anak siswa SMA 24 udah terbiasa ya. Malu lah dengan badan udah keker, udah gede-gede, tapi udah makan orang tuanya yang nyuciin piringnya. Baju saya mencoba nyuci baju sendiri. Bahkan sebelum berangkat sekolah rumah sudah bersih, saya pel dulu. Itu yang saya hanya bisa. Nah, apa yang saya lakukan ini bagian dari ketakwaan karena saya ingin menjemput pertolongan Allah. Dan luar biasa sekali ternyata Allah Maha Menolong. Allah Maha Menolong. Makanya nggak rugi kalau teman-teman sekalian ketakwaannya luar biasa di anak SMA. Kenapa? Karena Allah itu lebih mencintai anak-anak muda yang taat daripada orang tua. Ari kalau taat mah wajar gitu. Apalagi yang diharapkan dari orang tua mah kalau tidak taat. Sok saja kan, saya lebih senang melihat gadis-gadis, atau maaf ya bahasnya apa ya? Iya memang gadis ya. Anak-anak siswi-siswi SMA. Dia muslim, dia menutup auratnya dengan rapih karena melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena dorongannya beda. Bandingkan dengan ini pakai kerudung, itu udah biasa. Kenapa? Kalau siswi SMA itu luar biasa, badannya lagi bagus-bagusnya, kulitnya lagi mulus-mulusnya, body biola keneh lah. Tapi kalau sudah nini kolot mah, kalau ditutup itu malah bagus, apa? Menutupi kekurangan. Tapi kalau siswi SMA menutup auratnya bukan menutupi kekurangan, menutupi kelebihannya. Bukan kelebihan berat badan ya, kelebihan kecantikannya. Karena kalau kelebihan berat badan nggak pernah sombong gitu ya. Salah satu yang nggak bisa disombongkan adalah kelebihan berat badan. Gitu. Nah, makanya kalau nini kolot, pakai kerudung itu menutupi kekurangan. Karena sifat Islam itu nggak pernah menghinakan seseorang, tapi justru membuat mulia. Ketika seorang sudah tua, pakai kerudung, kelihatan cantik, kekurangannya tertutupi. Nah, kalau anak muda, dorongan ada, kan masa promo ya, SMA tuh masa promo, kita pengen punya nih pasangan. Maka kalau kita promoin, kelihatan kan kelebihannya. Tapi karena dia takut kepada Allah, dia tutup auratnya. Karena teman-teman sekalian, ajaran Islam itu luar biasa. Punten ya, kita bandingin. Anak bayi atau anak kecil lah pakai rok mini pantes, lucu gitu. SD pakai rok mini pantes, lucu, bagus. SMA pakai rok mini luar biasa, senang banget. Saya juga sama, itu senang lihat tuh, apalagi mulus, bagus tuh pakai rok mini, bagus. Kuliah, wah mantap, bagus. Udah nikah, mamah muda pakai rok mini kayak begitu, bagus gitu. Tapi terlihat 40, 50, 70 tahun pakai rok mini, sareksek nih kata orang Sunda. Jadi ningalina kayak kalau Anda teman-teman sekalian jadi incu, nah lihat Nini ke atas pakai tank top, bawah pakai rok mini, ini pakai eyeshadow, di sini pakai bibir merah, rambut dikucir dua, katingnya lucu tuh. Bahkan kalau mau diajak antar emak cina nonton konser, saya yakin incu nabun nggak pede, mak wih mak balik deui, malu kan gitu. Nah beda kan, bayi lucu bagus, tapi ini tidak. Tapi coba kalau kita melaksanakan tuntunan Allah, dari mulai bayi kasih kerudung lucu bagus, SD di kerudungan makin bagus, SMA cantik, ibu-ibu cantik, nini cantik, bahkan nggak kelihatan kekurangannya. Bahkan nenek dan anak gadis itu nggak kelihatan kalau dari belakang, paling nanti kelihatan jingjingannya biasa. Tapi kalau di belakang sama aja. Ini bagaimana luar biasa tantangan bagi kita, bahwa anak muda yang taat lebih Allah sukai. Bahkan Rasul menyampaikan begini, di antara 7 orang, sab'atun yudhiluhumullahu bidhili yaumaladila ila dilu,
7 golongan yang akan Allah lindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satu di antaranya syabun nasa'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, enggak rugi taat sejak muda. Ada yang nanya, "Ari Kang Imam pernah bawong tuh?" Pernah gitu, bawong mah gitu. Ben tepuguh udah pernah. Dulu mah belum zaman motor-motoran. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin geng motor kebut-kebutan karena motornya gitu tegaduh. Ya artinya dulu mah istilahnya jeleknya gitulah. Musik, main musik, baju urakan, nongkrong, habisin waktu gitu. Tapi kemudian ketika bahasanya hidayah sampai kepada hati, saya sejak SMA kelas 3 sudah alhamdulillah bisa memperbaiki diri. Makanya ada orang, saya ditanya oleh santri itu, Pak Imam, nah ini enggak enaknya kalau saya ngajar santri itu, kalau anak di SMA 24 tuh gak enak. Pas masuk, Pak, kolot katingali gitunya. Jadi saya paling nggak senang masuk SMA teh itu. Pasti bilangnya teh Pak gitunya, kelihatan tua. Makanya saya lebih senang di ibu-ibu. Jangan nggak enak kan, kelihatan muda banget gitu. Nah, ada santri nanya, Ustadz, Pak Imam boleh nggak saya mencicipi ya gimana gaya anak muda lah, pengen bawang heula nakal dulu. Kayak gimana? Ya ikutan geng-gengan lah, main musik gitu, boleh nggak? Saya bilang boleh. Bisi teka asaan pek bawang heula. Cuman syaratnya 2. Jadi kamu kalau pengen mencicipi, ada yang pengen pacaran dulu, ada yang pengen geng-gengan dulu, motor dulu, ada yang band-band dulu, bawang heula lah istilahnya. Boleh nggak? Boleh. Cuman syaratnya 2. Kamu boleh seperti itu. Kan Pak Imam pernah bawang heula gitu. Iya, tapi syaratnya 2. 1, kamu tahu jalan pulang. Jadi satu saat bawang, wah nanti kan di usia sekian saya akan hijrah kembali ke jalan Allah. Oke, bisa, sip. Kan saya udah tahu jalan pulang. Saya udah pernah belajar. Maka satu saat saya tersimpangkan, tersesatkan, saya akan kembali lagi ke jalan Allah. Top nih. 2 nih, harus 2 nih syaratnya. Yakin punya waktu untuk kembali kepada Allah. Dia mikir, nah etanya, nyata gitu. Kamu yakin nggak punya waktu untuk kesempatan bertobat? Bagaimana baru ngasaan bawang kemudian mati? Bagaimana kalau baru nyobain minuman keras kemudian mati? Bagaimana kalau kamu main band-bandan yang kayak begitu kemudian mati? Dan kamu tidak punya kesempatan untuk kembali, bagaimana? Disitulah mikir, makanya nikmati ketika engkau sudah dapat, nih hidayah nih sudah nih. Kita udah dapat sanlat, hampir 2 minggu ya. Udah hidayah udah sampai, jangan bilang belum dapat hidayah, ini sudah disampai ini. Tinggal masalahnya mau nerima apa enggak. Allah udah kasih nih hidayahnya nih. Maka jangan sia-siakan hidayah yang sudah sampai. Bahkan sekarang hidayah nggak perlu datang ke sekolah. Tinggal mau buka HP kayak gini. Jadi HP ini tuh bisa jadi setan gepeng, bisa. Sebetulnya setan gepeng karena orang ngaji Quran aja kan lagi ngaji Quran sampingnya HP, ada WA, buka heula HP. Lama chat, akhirnya apa? Qurannya selesai. Ini bisa jadi setan gepeng. Tapi ini pun bisa nuntun ke surga. Kok HP bisa nuntun ke surga? Lah iya, kalau kita manfaatkan dengan baik. Kita ikut kajian, ini hidayah udah Allah kasih deras banget gitu. Tinggal masalahnya mau nggak kita mau menerima hidayah itu. Jangan sia-siakan hidayah yang sudah sampai bahkan langsung di tangan kita sekarang. Nggak usah jauh-jauh ke masjid, di tangan kita udah dapat. Pertanyaannya, setelah Allah sayang pada kita, Allah beri petunjuk kepada kita gratis nyampe langsung ke rumah kita. Mau nggak kita mengambil petunjuk itu? Karena petunjuk itulah yang menuntun kita pada jalan keselamatan. Makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini Allah sudah beri kesempatan kepada kita memperoleh apa yang saya sampaikan tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di awal Ramadan kita sudah kenal banget ayat ini. Bahkan anak-anak itu udah nebak kalau DKM bagian sambutan mesti ayat ini dibaca. Mu'atu kutiba geranya. Nah, itu udah tahu banget gitu. Di ayat pertama terkait dengan saum. Yang betul itu saum ya, bukan saum. Kalau saum itu artinya nawar barang. Sama yasumu sauman, nawar barang. Itu dulu kan anyaran hijrah itu jangan bilang puasa
puasa mah itu mah dari bahasa apa? Bilang sesuai syariat apa? Saum. Saya bilang kalau mau pakai syariat yang bagus kalian, jadi jangan nanggung. Bukan saum tapi saum. Cuman lidah kita susah. Jadi nggak apa-apalah, anggap bener banyak saum. Karena kita sudah biasa salah. Sholat zuhur, yang betul tuh zuhur, di kita jadi zuhur. Orang Sunda lebih parah lagi, lohor. Saya belum dengar ada usoli pardo lohori, nggak ada itu. Akikoh jadi akekah. Hilang jadi ekah, itu banyak rubah gitu. Termasuk saum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Unik ya, Quran menggunakan siam. Nanti PR ke teman-teman, berapa kalimat siam ditemukan dalam Quran. Saya nggak akan nyebutkan 8 ya, cuman cari dulu deh. Ini kalimat siam. Karena kalau saum hanya 1 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam ayat 26. Nah, Allah memperdukan siam sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Tapi kita nggak akan bahas bab ini. Tapi kita lihat ujungnya. Target dari siam ini adalah la'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini populer banget kalimat takwa ini. Bahkan semboyan di kita pun kadang-kadang untuk mengantarkan anak-anak yang beriman dan bertakwa itu udah biasa banget. Saya mencoba gambarin bab ketakwaan secara sederhana di bulan Ramadan ini. Betapa Allah mentarbiah kita, mendidik kita, mengantarkan kita menjadi pribadi bertakwa. Dengan apa nih ketakwaan di bulan Ramadan ini? Kan tadi saya sampaikan, ingin dapat pertolongan Allah, bertakwa kepada Allah. Nah sekarang, saum ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bagaimana ketakwaan secara sederhana saja? Begini. Ketika kita saum, kan yang namanya saum itu secara syar'i menahan makan, minum, dan segala yang membatalkan saum dari mulai subuh hingga fajar. Itu udah standar banget, kita sudah hafal. Dari subuh hingga maghrib, maaf. Dari subuh hingga maghrib karena mengharapkan pahala dari Allah. Ketika kita mulai subuh sampai maghrib, teman-teman sudah menahan, tidak makan, tidak minum. Nggak ada orang yang saum yang nggak lapar, yang nggak haus. Semuanya lapar, haus. Ketika siang hari, ada air di hadapan kita. Seger tidak ke Ramadan, maduh. Jangankan air bening begitu, sunlight oke asaja seger ninggalin gitu. Bahkan kadang-kadang halusinasi gitu. Ningali cucunguk ge siga korma gitu. Kenapa? Kalau lagi lapar banget. Orang tua lagi nggak ada, di rumah hanya sendirian, air berada di hadapan kita, dorongan ada karena kita lapar, kita haus, dorongan ada, kesempatan ada, udah di hadapan nih, nggak ada orang yang melihat, kita bisa aja minum, dan orang-orang nggak tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kita bisa aja minum dan orang-orang nggak tahu apa yang kita kerjakan. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman yang ada di rumah berani nggak? Terutama laki-laki nih, karena kemarin ada yang ngacung perempuan, Ustadz saya mah berani, jam salapan minum saya mah. Berani, bahkan dengan makan-makannya. Kenapa? Karena saya sedang haidnya, tukar haid namanya. Ini laki-laki nih, ini challenge-nya kepada laki-laki. Berani nggak minum hari ini? Kalau di sini pakai Zoom ya, ada air, berani nggak mengangkat gelas lalu minum di hadapan kita semua dan Anda ada seorang muslim yang sedang saum? Jawabannya, kalau kita orang beriman, diberi uang berapapun saya nggak berani. Kenapa? Oke, orang tua nggak ada yang tahu. Orang tua tidak ada yang tahu. Guru juga apalagi tidak ada yang tahu. Teman nggak ada yang melihat. Tapi siapa yang lepas dari pandangan Allah? Ini sebetulnya pendidikan ketakwaan. Kalau yang halal saja nggak berani kita makan karena belum waktunya, karena Allah sudah menetapkan itu, kita takut sekali. Ini aturan Allah kan, kita nggak berani karena Allah Maha melihat, apalagi yang haram. Kita ambil dari sisi ini pelajarannya. Jadi kalau begitu, orang bertakwa itu seperti apa? Orang bertakwa, bahasa simpelnya, orang yang senantiasa dirinya merasa dilihat oleh Allah. Kalau dia dirinya merasa dilihat oleh Allah, dia akan malu bila meninggalkan perintah Allah atau melanggar aturan Allah. Walaupun gak ada yang melihat.
Di Ramadan kita dilatih sebulan itu menghadirkan Allah tuh maha melihat. Kita disiplin banget, nggak berani makan kalau belum waktunya. Itu esensi ketakwaan. Makanya kita sering dengar, apa itu ketakwaan? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ketakwaan tidak akan ada kalau tidak ada keimanan. Makanya sering kita menemukan ayat dirangkaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sudah beriman, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ketakwaan lahir dari keyakinan. Oke, kita kembali ke saum tadi. Ketakwaan itu lahir dari keimanan. Kenapa kita tidak berani makan dan minum? Yakin, karena kita yakin Allah maha melihat. Itulah esensi iman. Kita nggak melihat Allah, tapi kita yakin betul Allah melihat kita. Dari keyakinan kita kepada lahir sikap takwa. Apa ketakwaannya? Saya tidak berani melanggar aturan Allah. Dari iman kepada ketakwaan. Saya nggak berani melanggar aturan Allah. Baik itu perintah ataupun larangan. Ketakwaan nggak akan ada kalau tidak lahir dari keimanan yang benar kepada Allah. Maka keyakinan kepada Allah melahirkan amal yang luar biasa. Apa ketakwaan? Sebagai gambaran sedikit perbandingan saja. Ketika orang memberikan nasihat kepada kita. Kamu mau kemana? Saya tuh mau ke ujung Berung, misalkan. Dan dia tidak tahu jalan ke ujung Berung. Maka dia kasih tahu, nih, ke jalan ini macet. Kamu lewat gang ini, lurus, belok kanan, belok kiri, nanti ada bundaran, kamu terus lurus. Hanya hati-hati. Di sana, kalau kamu bawa motor, banyak paku di jalan. Terus jalannya berlubang. Tapi kamu bisa, kalau kamu hati-hati, kamu bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat daripada ke jalan utama yang macet ini. Orang yang berpikir, percaya dengan apa yang dia ceritain, maka dia akan menempuh jalan itu. Tadi diberitahu, hati-hati nih, setelah lurus, belok kanan, belok kiri, dia akan ikuti seluruh apa yang dikatakannya. Kemudian hati-hati jalannya jelek, banyak paku, kamu harus betul-betul hati-hati menjalankan motor kamu. Supaya kamu tidak mengenai, motor kamu tidak kena paku itu. Maka sesuai dengan apa yang diinformasikan, dia hati-hati sekali. Dia tidak serampangan menjalankan motornya, sampai pada akhirnya dia sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk yang sudah disampaikan oleh temannya. Itulah iman, teman-teman sekalian. Di dunia ini kita sementara hidup ini. Jangan ngerasa bahwa aku kan masih muda. Enggak. Mau muda, mau tua, tuntutannya sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dituntut mana di antara kalian yang amalnya yang terbaik. Makanya unik di ayat ini, Allah menciptakan mati sebelum hidup. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Loh, kenapa mati dulu baru hidup? Ternyata ada ulama yang menjelaskan, kita tuh diciptakan bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Jadi bukan takut mati, takut hidup. Jadi kalau anak muda, saya masih ingat dulu, dia drop out dari sekolah, jadi anak pang di usia 16 tahun, ternyata mati dalam keadaan OD. Usia 16 tahun, luar biasa. Malaikat maut tidak terbatasi oleh usia kalau untuk datang. Makanya teman-teman sekalian, jangan merasa aku kan masih SMA, aku masih kelas 11, aku masih kelas 12. Bahkan ada, saya masih usia muda kene SMP. Enggak, mati itu bisa datang kapan saja, karena mati bukan nomor urut, tapi nomor dudut gitu. Siapapun yang sudah Allah tetapkan, dia akan dicabut oleh Allah. Tapi pertanyaannya, sudah punya amal apa bila kelak Allah menjemput kita? Sudahkah kita memberi kesan yang baik bagi orang-orang sekitar kita? Sedikit agak menyimpang ya. Kita mengenal banget ada seorang ulama, kalau teman-teman yang suka kajian sering mendengar kitab Riyadhus Shalihin. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, ternyata usia beliau hanya 45 tahun ketika wafat. Tapi nama beliau dikenang sampai sekarang. Kenapa? Karena dia mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi teman-teman sekalian, kembali tadi, ketakwaan lahir dari keyakinan dia kepada Allah. Saya kasih gambaran tadi,
Jadi ketika kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar, kalau kamu ingin sampai di tempat tujuanmu, apa tempat tujuan kita? Surga. Maka ikuti petunjuk yang Rasulullah sampaikan. Rasul menyampaikan apa? Dua hal kan? Kalau nggak perintah, larangan. Bila kamu taat dengan apa yang Allah tetapkan tadi melalui lisan Rasulnya, ini loh perintah Allah, ini larangan Allah. Itulah yang namanya kita takwa, dan itulah yang mengantarkan kita ke jalan keselamatan. Pertanyaannya, sampai usia teman-teman sekarang, sudah berapa perintah Allah yang sudah dikerjakan? Atau masihkah ada larangan Allah yang kita langgar hingga hari ini? Bagi teman-teman sekalian, akhwat yang mungkin ikut hadir saat ini, usia sudah balik, tapi mohon maaf belum menutup aurat. Atau nutup aurat cuman ke SMA aja, pas ke sekolah pulang ke rumah biasa-biasa lagi. Maka tunggu apa lagi teman-teman sekalian? Maut nggak pernah menunggu kita siap atau tidak, taat atau tidak, soleh atau tidak, siap tidak siap, taat tidak taat, soleh nggak soleh. Kalau sudah waktunya datang kita nggak bisa menolak. Maka jangan tunda-tunda waktu untuk taat. Nggak rugi kok kita taat di ketika muda, bahkan lebih dipuji daripada orang tua yang taat. Maka Ramadan jadi momen di mana Allah mengajarkan kita, satu, dikuatkan imannya, dilatih selama sebulan, Allah memperhatikan. Dua, Allah ngelatih ketakwaan kita setelah keimanan kita, dengan kita hati-hati khawatir saum kita nggak diterima oleh Allah. Pelajaran dari saum mendidik insan yang bertakwa, selain satu, kita khawatir saum kita nggak diterima secara syar'inya, yaitu menahan lapar dan haus hingga maghrib. Tapi tidak hanya itu, di saum ada berbagai ibadah yang luar biasa. Dari mulai tilawah Al-Qur'annya, kita dibiasakan sholat malamnya, dibiasakan ibadah sunnahnya, dan sedekahnya. Sebulan kita dilatih begini, beres Ramadan insya Allah kita menjadi orang yang terbiasa. Makanya orang yang gagal Ramadan, lihat saja beres Ramadan, apakah kita termasuk susah bangun lagi nggak? Sekarang teman-teman mungkin kalau dibangunkan pas adzan subuh pasti marah, saya yakin marah. Mah kenapa saya nggak dibangunin? Nah pasti marah. Tapi nanti bulan Syawal dibangunkan di jam yang sama, jam 3, kebalik sekarang. Justru marah kalau dibangunkan jam 3, hari mama jam sabaraha yuk gitu. Tahajud wang kewe atau kamari geus wareg tarawehan, berarti Ramadan kita gagal tuh. Justru sebulan ini yang namanya kita biasa, karena dibiasakan. Sebulan dibiasakan bangun pagi. Targetnya apa? Beres Ramadan terbiasa. Terbiasa taat, terbiasa tilawah. Teman-teman yang sudah Ramadan terbiasa tilawah, terbiasa datang ke masjid sholat berjamaah, terbiasa bersedekah, terbiasa menghidupkan malam dengan sholat malam. Luar biasa, anak muda sudah rajin tahajud, Allah pasti nolong. Makanya teman-teman sekalian, beres Ramadan, ketika ada perubahan dalam diri kita, amaliyah kita di hadapan Allah, berarti Ramadan kita berhasil. Tapi ketika Ramadan bebas, maca Quran berhenti, ke masjid berhenti, kajian juga berhenti, berarti seolah-olah dia hanya menyembah Allah bulan Ramadan saja. Hati-hati teman-teman sekalian, Allah itu ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Quran itu ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Bahkan sholat malam itu ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Poin kedua, tadi perbaikan amaliyah kepada Allah. Poin kedua, Ramadan mencetak kita pribadi yang berakhlak mulia. Itu bagian dari ketakwaan. Sisi apa pelajarannya? Nabi ngajarin, as-siyamu junnatun. Saum itu junnah. Junnah itu perisai. Kalau teman-teman tahu Kapten Amerika, itu ada tameng. Nah itu tameng itu buat apa? Melindungi dari sesuatu yang akan menyakiti dirinya. Kenapa siam atau saum disebut tameng? Karena akan melindungi dirinya dari api neraka. Lalu bagaimana caranya? Saum harus melindungi dirinya, mencegah dirinya berbuat maksiat. Makanya Nabi ngasih clue, fala yarfus, hati-hati jaga ucapanmu dari ucapan yang kotor. Saya dulu, ya mudah-mudahan di anak SMA 24 nggak terjadi ya. Kalau orang Sunda nyebutnya sia kancing coplok lah kayak gitu loh. Beres Ramadan yang biasanya ucapan kotor jaga berubah. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada nyebut eta gitu. Dua, wala yajhal, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh, bertengkar.
kemudian melakukan tindakan-tindakan bahasa anak sekarang unfaedah gitu. Nggak ada manfaatnya. Karena orang yang beriman, orang yang sangat menghargai waktunya. Maka kalau kita sudah dibiasakan menjaga lidah kita, mata kita, perbuatan kita dari bermaksiat selama Ramadan ini, beres Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih hati-hati dalam berucap, lebih hati-hati dalam melihat, lebih hati-hati dalam mendengar. Kenapa? Karena setiap penglihatan, pendengaran, lidah kita semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman sekalian, ketakwaan di Ramadan ini sudah dipupuk sejak awal. Jangan sampai masih Ramadan kita termasuk orang yang sudah lemah ketakwaannya. Justru ketakwaan dilihat nanti beres Ramadan. Kalau kita menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah, lebih baik pribadinya, lebih mulia akhlaknya, berarti Ramadan mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa pentingnya ketakwaan? Tadi di awal, orang yang bertakwa pasti akan ditolong oleh Allah, dibuka jalan akan Allah kasih solusi pada setiap masalah yang mungkin dia hadapi. Kemudian endingnya, sebagai kata terakhir saya, surah Adz-Dzariyat, Allah menegaskan, ini salah satu contoh saja. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa itu kelak akan Allah tempatkan di jannahnya, surga-surganya. Wa uyun, dan mata air. Artinya luar biasa indah. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dia akan menikmati apapun yang Allah beri. Kenapa? Sudah nggak ada batasan, nggak ada perintah larangan lagi di surga. Tapi kita tinggal menikmati buah hasil kita. Karena dunia itu sijnul mukmini, dunia penjara bagi orang beriman. Banyak batasan. Jadi kalau kita ngeluh meni banyak batasan sih dalam Islam teh, ingat kita itu hidup di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ingin istirahat, ingin rebahan, ingin benar-benar menikmati, bukan hari ini, tapi kelak ketika kita mati Allah masukkan kita ke surga, baru asli rebahan. Kalau kita rebahan tanpa beramal, rugi. Anak muda yang tidak menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang terbaik, dia akan menyesal di hari tua. Sehingga pantas ada orang mengatakan, ya laitas sabab ya udu yauman. Andai kata masa muda kembali satu hari saja, pasti ngomong kolot kita. Gitu. Karena anak muda mah nggak akan ngomong begitu. Maka selagi kita masih diberi umur, badan masih kuat, usia masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita mengumpulkan amal yang terbaik. Terutama gunakan potensi telinga kita, penglihatan kita untuk terus banyak belajar mengenal Allah, mengenal syariat Allah dan Rasulnya. Itu barangkali bisa disampaikan karena sudah jam 10:30 kurang ya. Kurangnya 1 jam lah cukup. Kalau ada hal yang ditanyakan, mangga dari 2 MC kita dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikannya. Sedikit ngeresain dari pembahasan yang tadi Ustadz sampaikan. Masya Allah ya teman-teman semua. Mungkin juga bisa sambil dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaannya jika ada yang bertanya. Jadi dari awal Ustadz menyampaikan bahwa bagaimana kisahnya ketika dulu masih berada di jenjang yang sama seperti kita gitu ya, di SMA. Dimana beliau juga mengalami kisah-kisah yang tadi ada di masa terpuruk. Kemudian di kelas 12 beliau kembali ke jalan Allah dan Allah ternyata menunjukkan pertolongan-pertolongannya. Kemudian siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan solusi. Dan disampaikan juga bahwa ternyata orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi jalan tidak disangka-sangka. Jalan tidak disangka-sangka. Jauh banget. Dan kemudian dari ayat yang setelah itu, namanya takilah dulu. Jadi disampaikan bahwa kita itu perlu untuk bertakwa terlebih dahulu. Sampailah tadi setelah kasih potongan Allah, kemudian yang itu barulah Allah tunjukkan kayak gitu. Dan orang yang bertakwa itu adalah, atau khususnya kita nih sebagai pemuda, itu tuh adalah salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi kayak gitu. Salah banget. Dan ketakwaan itu tadi lahir dari keimanan, yaitu adalah tidak berani untuk melanggar perintah Allah. Sebagaimana kita tuh hidup tadi disampaikan
di Quran surat Al-Mulk kita bukan hidup untuk mati, tapi kita hidup untuk hidup kayak gitu. Dan persoalannya adalah bukan bagaimana kita menjadi, tapi seberapa banyak kita amal yang kita bawa kayak gitu. Insyaallah banget. Tentu pasti bakal banyak banget kalau yang tadi saya coba tuliskan. Mungkin bisa dilanjut ya setengah. Oke, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada di Zoom meetingnya, boleh kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung raise atau langsung menyalakan mic-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang ada di live YouTube, boleh kalau ada pertanyaan langsung chat di live YouTube-nya. Stabil. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan terkait materi takwa dan Ramadan dari Pak Ustadz Imam yang tadi sampaikan, boleh langsung yang ada di Zoom meetingnya boleh langsung raise hand atau boleh juga di pertanyaan boleh ditulis di chat. Oke, mungkin penjelasan dari Ustadz Imamnya sudah sangat jelas gitu. Jadi dari teman-temannya sudah sangat dimengerti juga terkait materi takwa dan Ramadan. Oke, di sini udah ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Apa yang membedakan pemberian Allah kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang yang tidak beriman, dengan pemberian Allah yang berupa pertolongan kepada orang yang bertakwa? Terima kasih. Mangga buat Bapak. Baik. Pak Imam boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, tadi saya ulang ya pertanyaannya. Izin bertanya, apa yang membedakan pemberian Allah kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang yang tidak beriman, dengan pemberian Allah yang berupa pertolongan kepada orang yang bertakwa? Baik, terima kasih, ini sudah dalam banget pertanyaannya. Di antara sifat Allah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Gitu. Ini rata-rata walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi rata-rata Ar-Rahman sifat Allah di mana yang Allah beri itu seluruh makhluknya Allah beri. Siapapun Allah berikan, dia akan mendapatkan rasa, kalau bahasa saya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang sering terjemah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah beri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini Allah sudah menjamin rizkinya. Kafirkah dia, iman atau tidak kepada Allah, ahli maksiat atau tidak, Allah akan beri. Makanya urusan pemberian di dunia ini, mohon maaf, ini pernah mungkin antara benar dan salah gitu. Saya dapat satu pelajaran bahwa yang namanya Allah, kasih sayang Allah itu bukan berarti Allah terus memberi sesuai dengan keinginan kita. Dan
indikator Allah sayang kepada kita bukan berarti segala apa yang segala apa yang kita minta Allah beri, enggak itu. Jadi saya ulang, tanda Allah sayang kepada kita bukan berarti segala yang menjadi keinginan kita Allah beri. Karena indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dari sebanyak apa Allah memberikan sesuatu pada orang itu. Jadi indikator Allah sayang pada seseorang tidak dilihat dari sebanyak apa Allah beri. Sebagai kasus contoh ini saya kejadian sama salah satu santri saya 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Dia ingin masuk ITB. Minta nasihat ke ibunya. Mah, aku mau masuk ITB. Ibunya kan motivator yang luar biasa. Nggak ada yang mustahil lah. Udah, sok kamu bimbel yang betul. Terus satu, nasihatnya sama dengan saya tadi. Beli pertolongan Allah dengan ketakwaan kamu. ITB itu kecil bagi Allah. Sok, kamu sing bener ibadahnya ke Allah. Jangan hanya mengandalkan otak kamu, andalkan pertolongan Allah. Luar biasa tuh. Sebulan itu, Senin Kemis iya, tahajud iya. Usahakan dia sholat ke masjid berjamaah. Berlatih sedekah. Sampai pada waktunya ujian masuk ITB. Justru di antara teman-temannya dia gagal. Sama senasib dengan saya gitu. Justru di antara teman-temannya dialah yang gagal. Padahal secara ketakwaan, ngitung-ngitung, temannya itu jauh dengan dia. Ke masjid enggak, Senin Kemis tidak, tahajud can ngimpi-ngimpi acan gitu. Tapi dia sudah tempuh itu, tapi Allah nggak memberi. Dia pulang ke rumah, apa yang dikatakan, mah, aku udah nggak percaya, sudah mau berhenti sholat sekarang. Dan libur dia nggak sholat lagi. Itu luar biasa. Libur tidak sholat, udah saya nggak percaya. Bukankah ITB itu kecil bagi Allah? Apa artinya ITB bagi Allah? Bukan Allah itu maha kuasa. Saya cuma minta satu, saya main ITB, tapi Allah nggak ngasih. Padahal saya sudah melakukan sesuatu yang Allah cintai, tapi Allah nggak kasih. Udah, saya mau malas, semua sholat libur dia sholat. Sampai ibunya cerita ketika 10 hari terakhir Ramadan, dia bawa sarung lagi. Kemana? Ama sholat doi gitu. Luar biasa. Saya ngalamin sendiri. Saya di sini udah lumayan lah prestasinya gitu. Makanya ya lah Unpad memasuk lah gitu. Saya dulu pengen masuk PIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Sebelum dulu namanya UMPTN. Sebelumnya saya udah ada muhasabah. Kalau sekarang tuh ada istighosah ya, ada muhasabah, tahajud berjamaah, minta kepada Allah, optimis banget. Ikut ujian besoknya itu. Lalu ketika diumumkan di koran tuh, masih dulu koran tuh, nama saya tidak ada. Gagal. Pertanyaannya, apa Allah nggak mendengar doa kita? Tadi kembali, Allah sayang kepada kita. Ukurannya bukan Allah memberi atau tidak. Allah beri sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, bisa jadi Allah nggak memberi karena Allah sayang. Inilah sebut Ar-Rahim. Jadi semua orang kasih, mau sholat mau nggak Allah kasih. Tetapi Ar-Rahim Allah, ada kasih sayang Allah yang hanya Allah beri khusus bagi orang beriman saja. Contoh tadi, mungkin kita kecewa, mohon maaf. Teman-teman yang mau lulus sekarang di SMA 24, pengen masuk di universitas yang dia sukai, pengen ITB, Unpad. Dia sudah aktivis DKM nih, yakinlah kesolehannya. Kayaknya udahlah Allah nolong, tapi luar biasa justru dia gagal. Ingat, Allah bukan buta, Allah tidak tuli, bukan Allah nggak menghiraukan, Allah tidak memperhatikan doa kita. Tapi Allah justru maha tahu yang terbaik. Saya kalau jadi masuk Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad mungkin tidak bisa duduk seperti ini sekarang. Tapi alhamdulillah gara-gara terperosok ke jurang yang benar gitu. Saya bisa masuk keliling kampus di kota Bandung ini rata-rata sudah saya singgahi dari mulai ITB, Unpad, Unpar, Unpas gitunya. Anu Cinap universitas anu kadang-kadang di daerah bahkan sampai keluar kota gitu. Sudah ngalamin alhamdulillah. Padahal kalau dulu seperti ini mungkin nggak masuk. Mungkin awalnya kecewa. Kita kadang-kadang luntur keimanan kepada Allah. Tapi justru disinilah Allah punya skenario yang terbaik. Bisa jadi kamu, di awal saya sampaikan, bisa jadi kamu membenci sesuatu pada Allah itu, padahal itu baik bagimu. Atau bisa jadi kamu mencintai sesuatu pada sebetulnya jelek bagimu.
Jadi ke teman-teman sekalian, ukuran Allah menyayangi kita bukan segala apa yang jadi keinginan kita Allah kasih. Nah, tetapi justru ukuran Allah cinta itu dari ketakwaan yang lahir pada diri kita. Apalagi hitungan rezeki itu enggak. Ada orang tarasawat rezekinya banyak gitu. Makanya ada yang kasih sayang Allah, Allah beri ke seluruh makhluknya. Tapi ada kasih sayang Allah yang Allah khusus berikan kepada orang beriman. Hanya akan terasa kasih sayang Allah itu kalau kita benar-benar imannya kuat, baru ngerasa. Kayak tadi, kecewa tapi dia yakin, oh Allah ini sudah menetapkan yang terbaik, maka tidak akan lahir kekecewaan. Apapun putusan Allah, dia yakin yang terbaik. Jadi sebetulnya ngerasa atau tidaknya pemberian Allah kepada orang beriman itu tergantung keimanannya. Baik buruk dia nggak akan pernah suuzon kepada Allah karena yakin Allah memberikan yang terbaik. Itu barangkali. Kalau ada hal yang lain silakan. Kalau tidak ada skip kan. Oke, Masya Allah atas jawaban, terima kasih ya atas jawabannya Pak. Semoga buat yang tanya tadi sudah puas ya terkait jawabannya. Dan diingatkan juga untuk teman-teman kelas 10 dan kelas 11 untuk link absensi Sanlat hari ini sudah dikirim di chat Zoom dan juga di YouTube-nya juga ya. Live YouTube. Baik, mungkin teman-teman semua sebelum kita mungkin belum ada yang udah ya, gak ada yang bertanya lagi ya. Iya, katanya. udah. Nah, selanjutnya kita insya Allah akan masuki sesi dokumentasi nih. Jadi buat teman-teman boleh di on kan kameranya, Diperlihatkan muka-mukanya. Sekarang sebentar lagi akan memasuki sesi dokumentasi. Insya Allah ternyata yang di YouTube lebih banyak ya Sam? Iya, lebih. Tadi sampai 180-an. 180-an. Di Zoom sekarang ada 64 ya. Oke, insya Allah. Oke, boleh buat teman-teman di on dulu kameranya karena sebentar lagi akan masuk ke sesi dokumentasi. Buat panitia boleh minta tolong untuk nge-SS Screenshot. yang nge-screenshot. Oke, sekali lagi teman-teman boleh buat di on dulu kameranya karena sebentar lagi akan masuk ke sesi dokumentasi. Buat panitianya udah siap buat nge-screenshotnya? Oh ya udah. Oke. Oke, mungkin langsung kita mulai aja buat sesi dokumentasinya. Oke, gaya teman-teman 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nge-on kan kameranya. Oke, selanjutnya mungkin aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman semua karena hari ini udah menjadi penutup buat kegiatan kita sama Ramadan. Teman-teman boleh ngecek di chat Zoom atau kalau di live YouTube mungkin nanti setelah agenda ini selesai di kolom komentarnya ada link untuk pengumpulan sayembara DF atau sayembara Idul Fitri yang sudah diberikan infonya kemarin-kemarin ya di melalui WA group. Sebagaimana yang teman-teman tahu sayembara ini ada reward juga ya berupa buku gitu. Dan ada juga nanti teman-teman bisa di-share gitu ya catatan-catatannya untuk bermanfaat buat semua follower DKM nantinya, subscribers di YouTube DKM juga nantinya kayak gitu. Insya Allah nanti pahalanya itu akan berlipat-lipat kayak gitu ya. Bener banget. Oke, mungkin sebelum masuk ke penutupan mungkin dari Pak Ustadz Imam Nuryanto ada sedikit closing statement. Ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kajian kita hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Maka di sisa Ramadan yang ada,
kita masih ada beberapa hari lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya karena ada dua kenikmatan yang disia-siakan oleh banyak manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, badan yang sehat dan waktu yang luang. Manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk berusaha mencari cinta Allah, karena siapa yang Allah cintai, apapun yang menjadi keinginannya Allah akan beri. Terutama tujuan kita mudah-mudahan kalau sekarang kita berkumpul secara virtual semacam ini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga yang penuh kenikmatan karena kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa berkumpul kembali. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Millennial Smart Trend Ramadan Virtual 2021 Masehi 1442 Hijriah. Hari puncak sudah selesai dilaksanakan. Nah, kita akan mengingatkan kembali buat semua teman-teman yang udah hadir gitu ya, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan dibuka sampai jam 12. Dan juga jangan lupa kita ramaikan dengan laksanakan challenge gitu ya, yaitu tadi yang sudah disampaikan. Mari kita akhiri agenda hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Semangat terus untuk semangat terus buat hari Ramadan ke depannya, dan semoga Allah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Saya Ibrahim Hasan dan saya Muhammad Haitsam pamit undur diri. Jadikan Ramadan yang terisi kali ini menjadi kenangan yang luar biasa dan selamat menjalankan Ramadan dengan rahmat Allah yang tak hingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.